Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang bulan yang baru, bulan penuh kemuliaan Tuhan, bulan penuh anugerah Tuhan, bulan Maret ini, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita menjalani hari ini, secara khusus hari pertama di bulan yang baru, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan karena melihat, karena kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, maka yang pertama kita akan kecewa, yang kedua kita akan gampang down, iman kita akan semakin hari semakin hancur. Tapi ketika kita mengerti bahwa hidup kita karena percaya, terlebih karena firman Tuhan yang memberikan janji-janjinya, memberikan pengharapannya, memberikan kekuatannya buat kita, maka kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan sekalipun yang kita doakan belum kita lihat. Amin saudara. Dan melalui program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saya mengajak setiap kita yang merasa terberkati melalui renungan setiap hari, buat setiap kita, ayo kita juga jadi berkat buat orang lain. Kita juga mau orang lain dikuatkan, sehingga melalui apa yang kita bagikan ini, renungan-renungan singkat ini, ada orang-orang yang lemah dikuatkan. Mungkin itu teman-temanmu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu keluargamu. Ayo jadi berkat, sehingga melalui hidup kita, melalui sosial media kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Banyak-banyak orang turut dikuatkan di hari-hari terakhir ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan di hari yang baru, di bulan yang baru, secara khusus di bulan Maret ini. Kami mengucap syukur karena kami percaya hidup kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan, hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya ini sebagai pedoman kami, sebagai kekuatan dan sukacita kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Ulangan pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Satu ayat saja buat setiap kita. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi ingat, kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena apa yang bisa kita kerjakan, namun karena berkat Tuhan. Amin saudara. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan dengan berkata, oh ini semua karena saya yang mengusahakan, saya yang ngerintis, saya yang buat, semua karena ide-ide cemerlang saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Tuhan di pihak kita, maka kita nggak bisa mendapatkan apapun. Kalau bukan karena Tuhan di pihak kita, maka segala sesuatu yang kita perjuangkan, kita usahakan, dengan mudahnya dapat ditiup oleh angin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini diingatkan buat setiap kita, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi bagian kita adalah bekerja, bagian kita adalah lakukan yang terbaik, bagian kita adalah mengembangkan talenta kita, dan Tuhan yang akan mengirimkan berkat-berkatnya. Apa yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan yang akan kerjakan. Promosi kita pun datangnya dari Tuhan, bukan karena kecakapan kita, kepandaian kita, hikmat daripada Tuhan, bukan juga karena berkat-berkat Tuhan yang kita miliki, tapi karena pribadi Tuhanlah yang mempromosikan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita percaya bagian kita adalah apa? Bekerja. Bagian kita adalah melakukan sesuatu, pekerjaan tangan kita, nanti Tuhan yang akan memberkati. Makanya Alkitab jelas katakan bahwa seorang pekerja patut mendapat upah. Apa yang kerja, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan Tuhan berkati. Amin saudara. Nah, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Musa, saudara dikasih dalam Tuhan, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Ayo ingat dong, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk keluar dari tanah Mesir dan kembali datang kepada Tuhan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai. Amin. Makanya selalu berulang-ulang saya sampaikan bahwa kita punya Yesus, Tuhan kita, bukan cuma sekedar Tuhan yang menyelamatkan. Setelah Dia menyelamatkan lalu Dia pergi meninggalkan kita. No, setelah Yesus menyelamatkan kita, maka Yesus memelihara kita. Katakan amin.
Amin. Setelah Yesus menyelamatkan kita, maka Dia memelihara kita. Setelah Dia memelihara kita, maka Dia membimbing dan menuntun kita, menyertai dan menopang kehidupan kita. Sehingga hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani, kita nggak perlu takut. Pandemik boleh ada, Covid boleh ada, tapi kita masih ada sampai dengan saat ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Makanya Musa mengingatkan kepada orang Israel, Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Apa yang kita kerjakan, yang dipercayakan oleh Tuhan, kita kerjakan maksimal. Kita lakukan yang terbaik. Sehingga akhirnya Tuhan yang akan melimpahkan berkat-berkat dalam hidup kita melalui apa yang kita kerjakan. Jangan gak kerja saudara, jangan gak melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Sekalipun di masa-masa pandemi ini, jangan sampai kita tidak melakukan segala sesuatu. Kita kerjakan aja. Untuk memberkati itu urusan Tuhan. Untuk mempromosikan itu urusan Tuhan. Amin. Untuk mengangkat hidupmu itu urusan Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Dengan kesetiaan, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Lalu Musa bilang, ia memperhatikan perjalananmu. Ingat, Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang melihat. Berbeda ketika Tuhan melihat dengan Tuhan memperhatikan. Memperhatikan lebih detail, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan memperhatikan. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku yang memelihara kamu, jangan khawatir oleh karena apapun. Jadi kita punya Tuhan bukan hanya melihat. Wow, itu yang menjadi kebanggaan kita. Dia juga Tuhan yang memperhatikan. Dia perhatikan setiap tetes air matamu. Dia perhatikan tatkala engkau disakiti. Dia perhatikan apa yang menjadi doa-doamu yang mungkin sampai saat ini belum terjawab. Dia memperhatikan apa yang menjadi kerinduanmu. Dia Allah yang memperhatikan. Dia bukan hanya Allah yang melihat, namun Dia juga memperhatikan. Dia memperhatikan apa? Dia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Jadi sekalipun kita harus melalui padang gurun seringkali berbicara tentang kesulitan, seringkali berbicara tentang kesusahan. Namun di dalam padang gurun Tuhan tetap memperhatikan hidup saudara dan saya. Pandemik ini bisa dikatakan padang gurun buat setiap kita. Tapi justru di padang gurun engkau melihat pemberkatan Tuhan, bukan? Justru di padang gurun pandemik ini engkau melihat bagaimana Tuhan campur tangan membela dan menolong engkau, bukan? Betul. Engkau mungkin berkata, tapi pendeta penghasilan saya berkurang, menurun sebelum pandemik dan setelah pandemik ini menurun. Tapi sampai saat ini Tuhan masih pelihara saudara dan saya. Amin. Kita nggak boleh komplain, kita nggak boleh bersungut-sungut, belajar mengucap syukur dengan keadaan kita. Belajar menerima apa yang Tuhan izinkan sebagai proses dalam kehidupan kita. Toh sampai sekarang Tuhan pelihara kita kok. Makan minum kita diberkati, kesehatan kita diberkati, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahkan kita sudah ada di bulan Maret, tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu Dia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini 40 tahun. Tuhan menyertai engkau dan tidak kekurangan apapun. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. 3 hal yang kita pelajari dari satu ayat ini. Yang pertama, lakukan apa yang bisa engkau kerjakan hari-hari ini. Kerjakan aja apa yang engkau bisa kerjakan. Selama itu baik, selama itu membangun, selama itu memberkati banyak orang. Kerjakan. Untuk urusan memberi engkau makan, untuk urusan memberikan engkau kesehatan, untuk urusan memberikan engkau yang terbaik, itu urusan Tuhan. Lalu bagian kita apa? Kerjakan. Kenapa? Karena Alkitab bilang, apa yang kau kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil, ya kan? Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita pelajari dari ayat 20, dari ayat 7 ini, dari Ulangan pasal yang kedua? Ia memperhatikan perjalananmu. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan yang melihat, namun Dia Tuhan yang memperhatikan. Memperhatikan berbeda dengan melihat, saudara. Kalau melihat hanya lalu begitu saja, tapi memperhatikan, Dia perhatikan setiap detail. Dia memperhatikan air matamu, Dia memperhatikan hatimu, Dia memperhatikan setiap langkahmu, Dia memperhatikan kebutuhan hidupmu. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar dari ayat ini, dari Ulangan pasalnya yang kedua ayat yang ke-7. Alkitab mencatat, selama Tuhan menyertai hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. 3 hal ini kita ingat. Di melalui sepanjang bulan berjalan ini, bahkan bulan-bulan ke depan, hari berjalan ini, hari-hari ke depan. Ingat 3 hal ini. Yang pertama, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan, sebab berkat datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, kita ingat Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan yang melihat,
namun Dia juga adalah Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Kalau Dia memperhatikan hidupmu, Dia tahu betul apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Dan yang ketiga, dalam perjalanan hidup kita, Alkitab mencatat Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Benarlah apa yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kita belajar dan kita renungkan 3 hal ini. Kita membawa masuk dalam hidup kita pribadi Tuhan yang menyertai, yang memelihara, yang memperhatikan, dan menolong setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Itu sebabnya kami bangga dan berkata, kalau kami boleh ada di bulan yang baru ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa apa yang bisa kami kerjakan, harus kami kerjakan, dan berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dan kami mengerti juga bahwa Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan yang melihat, namun Tuhan adalah Allah yang memperhatikan setiap hati kami, setiap hal dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang menyertai kami, dan kalau Tuhan menyertai kami, maka kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang khawatir, kami tidak mau menjadi orang-orang yang gentar menghadapi apa yang kami lihat di hadapan kami. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Mari kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.